Di atap sebuah gedung seorang gadis teringat bahwa sekitar seminggu yang lalu gasnya diputus. Dan baru hari ini listriknya juga padam. Seorang pria mendekat dan bertanya kenapa dia lari. Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa jika gadis itu memberinya sejumlah uang dia akan membiarkannya. Gadis itu pun berbohong, mengatakan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia berpikir bahwa sisa uang 2.000 won miliknya hanya akan cukup untuk bertahan hidup sampai minggu depan, saat dia menerima gaji kerja paruh waktunya. Sambil menunjuk ke arahnya, pria itu bertanya kenapa dia lari jika tidak ada yang disembunyikan. Dia menyuruhnya untuk tidak berbohong kepada ayahnya, sambil mengatakan bahwa dia tahu apa yang terbaik untuknya. Pria itu pun melangkah ke arahnya. Gadis itu berpikir jika dia memberikan uang itu dia tidak akan punya apa-apa untuk dimakan besok, jadi dia bersumpah tidak membawa uang sepeser pun. Karena kesal, pria itu mengangkat tangannya untuk memukulnya. Ketakutan dan mencoba melindungi diri, gadis itu melangkah mundur. Tapi kemudian dia sadar dirinya sedang terjatuh, menyadari bahwa dia akan mati hanya karena pertengkaran sepele soal uang. Dia mulai menangis. Meskipun dia telah berjuang begitu keras untuk hidup ini, dia akan mati dengan cara yang menyedihkan. Giuliana lahir di keluarga sederhana, di mana ayahnya adalah mantan narapidana yang terus-menerus mabuk dan ibunya selama bertahun-tahun mencoba melakukan yang terbaik, tapi akhirnya bercerai dan meninggalkan mereka berdua. Sang protagonis untuk sementara waktu juga berhasil kabur dari ayahnya, tapi meskipun begitu, pria itu mulai mengejarnya begitu tahu di mana dia tinggal. Selama dia pergi, ayahnya menumpuk utang yang sangat besar, jadi dia mencuri semua uang yang telah ditabungnya untuk kuliah. Meskipun begitu, dia terus berjuang bertahan hidup dari pekerjaan paruh waktu. Namun semua usaha dan kerja keras itu akhirnya lenyap begitu saja seperti butiran pasir yang lolos dari genggamannya. Semua karena keluarganya. Ayahnya kemudian melihatnya jatuh dari gedung. Dia berpikir tentang hal-hal yang bagi orang lain dianggap biasa seperti keluarga yang bahagia, dan orang tua yang penuh kasih adalah hal-hal yang tidak pernah benar-benar dia rasakan. Tapi sekarang tidak apa-apa. Dia tidak butuh semua itu lagi, jadi dia memohon. Biarkan dia akhirnya mendapatkan sedikit kedamaian. Sebuah suara muncul di benaknya mengatakan bahwa di ujung timur, benih kebangkitan telah ditanam. Dengan pikiran yang sedikit kabur, gadis itu mulai mendengar seseorang memanggil nama Mabel. Seseorang meletakkan tangan di wajahnya dan memanggilnya imut. Dia membuka matanya dan bertanya-tanya, Mabel, apakah itu aku? Tapi dengan cepat tertidur lagi. Meskipun dia penasaran, seorang pria berkata dia sepertinya sudah tumbuh sedikit dalam beberapa hari terakhir. Seorang wanita menjawab bahwa dia senang sang putri dalam keadaan sehat dan bahwa mereka telah diberkati. Gadis itu sadar dia sedang mendengar suara-suara dan dalam pelukan seorang pria dia bertanya-tanya apakah dia telah dilahirkan kembali. Dia akhirnya bertanya pada dirinya sendiri apakah suara-suara ini adalah orang tuanya. Suara mereka terdengar lembut dan baik, tapi dia yakin suara-suara ini pada akhirnya akan berubah. Juga, apakah dia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan lain yang penuh penderitaan dan kesengsaraan? Bayi itu berada di boxnya menangis. Seorang pelayan mendekat memanggilnya sayang dan yang mulia. Pelayan itu kemudian bertanya ada apa, dan mengatakan ini belum waktunya makan, jadi tolong berhenti menangis, seolah-olah bayi bisa mengerti hal itu. Masih terkejut, akhirnya dia benar-benar sadar bahwa dia telah bereinkarnasi, dan kini berada dalam gendongan pelayan itu. Dia sadar kalau dia bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang putri dari sebuah kekaisaran, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Pelayan itu terus berbicara memanggilnya Putri Mabel. Bayi itu kemudian berpikir bahwa pada awalnya dia mengira putri hanyalah bagian dari namanya, bukan gelar kerajaan yang sebenarnya. Awalnya ini terasa mustahil, tapi akhirnya dia sadar kalau dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Tetap saja lebih baik terlahir kaya daripada miskin. Setidaknya pelayan itu menaruhnya kembali ke box bayi dan bilang sudah waktunya ganti baju. Gadis itu lalu berpikir bahwa meskipun dia menerima semua ini, rasanya sangat berbeda dari kehidupannya yang dulu. Tempat di mana dia bereinkarnasi disebut Kekaisaran Ermin. Dia adalah putri kedua sang kaisar, dan namanya adalah Mabel Gardenia Ermin. Ibunya adalah wanita dengan kesehatan yang sangat rapuh dan meninggal tak lama setelah melahirkannya. Biasanya dalam situasi seperti itu, sang ayah cenderung mengabaikan anak yang menyebabkan kematian istrinya. Dia bertanya-tanya bagaimana kaisar akan bersikap, berpikir bahwa dia lebih baik diabaikan daripada menderita seperti di kehidupan sebelumnya. Dia ingat pernah mendengar suara lembut saat tidur tempo hari, tapi dia tidak menginginkan kebaikan yang tidak stabil itu, yang bisa menghilang seiring berjalannya waktu. Pelayan itu mengangkatnya dan berkata dia sudah selesai, lalu akan membaringkannya kembali. Gadis itu berpikir dia tidak yakin apakah suara itu nyata atau hanya sesuatu yang ia mimpikan. Kembali di dalam boxnya, dia berpikir betapa sulitnya terjebak dalam tubuh bayi baru lahir, tidak melakukan apa-apa seharian selain mengantuk dan tiba-tiba tertidur. Tiba-tiba seorang pria masuk dan sang pelayan terkejut memanggilnya yang mulia. Pria itu meletakkan jarinya di depan mulut, memberi isyarat agar pelayan itu diam. Dia mendekat dan meletakkan tangannya di dekat Mabel yang akhirnya terbangun karena merasa geli. Saat membuka matanya dia melihat siapa yang melakukan itu. Pria itu terkejut, menyadari kalau Mabel sudah bangun. Gadis itu bertanya-tanya siapa pria ini karena merasa belum pernah melihatnya. Dia bertanya pada Nyonya Rufe sang pelayan, apakah tidak terlihat kalau Mabel sedang menatap lurus ke arahnya. Wanita itu berkata bahwa sang putri mungkin mengenali wajah ayahnya sendiri. Dan tadi dia sempat menangis sebentar tapi langsung tenang begitu beliau tiba. Mabel bingung kenapa pelayan itu berkata begitu padahal dia dari tadi diam saja. Pria itu tertawa sementara Mabel bertanya-tanya apakah itu ayahnya. Dia tersenyum pada bayi itu. Mabel terkejut berpikir pria itu terlihat terlalu muda dan paling banter, hanya cocok jadi kakaknya. Dia mengulurkan tangannya lagi ke arahnya, dan Mabel gemetar ketakutan, mengira akan dipukul, tapi pria itu hanya menepuk-nepuk rambutnya dengan lembut. Terkejut dia membuka matanya saat menyadari pria itu hanya mengelusnya. Pria itu berkata, ini baru putriku sudah mengenali ayahnya sendiri. Pintar sekali bukan? Pelayan itu setuju dengan yang mulia, yang tangannya masih berada di atas kepala Mabel. Dia berkomentar kalau saja Sienna masih hidup dia pasti akan sama bahagianya. Mabel sadar itu mungkin nama ibunya. Pria itu membungkuk dan sambil tersenyum, berjanji bahwa dia akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk melindungi Mabel. Dia menggenggam jarinya, yang membuatnya terkejut, dan dia berkata kalau itu sangat menggemaskan. Merasa kesal, Mabel berpikir, dia tidak ingin melakukan itu, bahwa itu hanyalah refleks yang dimiliki semua bayi untuk menggenggam apapun yang ada di tangan mereka. Dengan gelisah Mabel tahu dia tidak akan pernah menginginkan keluarga yang penuh kasih. Dia teringat kehidupan masa lalunya. Bagaimana pada awalnya orang tuanya juga memberinya cinta dan perhatian saat ayahnya biasa bermain dengannya. Seolah-olah dia adalah hal yang paling berharga di dunia. Tapi segalanya bisa berubah pada kesempatan pertama. Dan jika memang seperti itu, dia tidak membutuhkan semua itu. Dengan tekad bulat dia berkata tidak akan mengharapkan apapun dari siapapun. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang di sudutnya sendiri sampai tiba waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Lagi pula dia percaya kita lahir sendiri, hidup sendiri, dan mati sendiri. Di benua Kekaisaran Irmano, ada 3 bangsa yang kuat. Kekaisaran itu sendiri adalah salah satunya bangsa terbesar di benua itu.
Di seberangnya adalah musuhnya Kekaisaran Devlin. Di antara mereka ada Kekaisaran Suci Abelardo. Di dunia ini di mana hampir semua orang percaya pada Tuhan. Orang-orang Abelardo diperlakukan sebagai perwakilan Tuhan di bumi yang hanya mengikuti kehendak Tuhan, dan tidak ada yang lain. Pada hari kelahiran sang bayi, sebuah pesan dari orakel datang dari Kekaisaran Suci. Kata-kata yang diucapkannya adalah di ujung timur benih kebangkitan telah ditanam. Pada hari yang sama sebuah sambaran petir besar muncul tepat di atas langit istana. Para pendeta Abelardo yakin bahwa benih yang diramalkan oleh orakel telah tiba. Mereka mengirim surat setiap hari ke Kekaisaran dengan berbagai permohonan untuk mengirim Mabel ke Kekaisaran Suci. Dengan gugup kepala pelayan mendekatinya. Kaisar yang jengkel menggebrak mejanya dan mengutuk para perwakilan dari Abelardo. Mereka tahu Kekaisaran sudah memiliki putra pertama Kaisar Oscar sebagai putra mahkota, dan karena itu kecil kemungkinannya Mabel akan naik takhta. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk membawanya ke Abelardo. Kaisar sangat menyayangi putrinya Mabel terutama, karena dia sangat mirip dengan mendiang istrinya, dan dia bertekad untuk tidak akan pernah menyerahkannya ke Abelardo. Kepala pelayan itu ketakutan. Kaisar memerintahkan agar para pelayan memberitahu mereka bahwa dia secara tegas menolak setiap permintaan dan tidak akan pernah berubah pikiran dalam keadaan apapun. Bersyukur tidak menjadi sasaran amarahnya. Kepala pelayan itu setuju, tapi tidak yakin berapa lama mereka bisa terus mengabaikannya. Kaisar menyadari dia membutuhkan alasan yang kuat untuk menolak tawaran itu, jika tidak mereka akan terus memaksa. Seorang anak laki-laki mendekati pintu dan ragu-ragu untuk masuk. Kepala pelayan memberi isyarat kepada Kaisar yang mengangguk setuju. Pada saat itu, dia membuka pintu dan karena sangat tiba-tiba anak laki-laki itu hampir jatuh ke depan, tetapi berhasil menjaga keseimbangannya. Dia mencoba bersikap biasa saja dan meninggalkan ruangan, tetapi Kaisar memanggil namanya Oscar. Pemuda itu menyadari dia telah terlihat dan kembali. Langkah demi langkah dia mendekat dan memberikan salam hormat kepada Kaisar. Pria itu kemudian bertanya apa tujuannya datang ke sana. Pemuda itu memanggil Kaisar dengan sebutan ayah. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah Oscar Hermano, pangeran pertama Kekaisaran. Oscar bertanya kapan Kaisar berencana memberinya izin. Ayahnya bertanya izin apa yang dia maksud, dia menjawab bahwa yang dia maksud adalah izin mengenai adik perempuannya Mabel. Sambil menghela napas Kaisar menolak sudah menduga bahwa anak itu datang untuk hal ini. Anak itu bertanya mengapa karena ayahnya pernah bilang mungkin setelah sebulan. Dia teringat ayahnya berkata bahwa bahkan jika dia meminta untuk menggendong Mabel dia mungkin akan menjatuhkannya. Lagi pula anak itu punya riwayat menjatuhkan dan merusak apapun yang dipegangnya. Pemuda itu berkata bahwa meskipun begitu, dia berjanji tidak akan menjatuhkannya, tetapi menatap Oscar dengan serius. Kaisar tahu dia punya alasan bagus untuk tidak mengizinkannya. Sambil merobek sebuah surat Kaisar tampak senang sekaligus sedih. Anak itu berpikir dia tidak akan bisa menemuinya hari ini juga. Sudah tepat 1 bulan sejak dia lahir dan dia sangat bersemangat untuk bertemu dengannya. Sampai-sampai dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Sekarang wajahnya seperti anak anjing yang merasa bersalah. Oscar berkata dia sengaja menyelesaikan kelas anggarnya lebih awal hari ini. Ayahnya tersenyum dan berkata tidak ada yang bisa dilakukan. Sambil berdiri dia berpikir bahwa bagaimanapun juga Mabel masih terlalu kecil untuk mengingat pertemuan mereka lalu meletakkan tangannya di kepala putranya. Kaisar menyuruhnya untuk ikut. Di ruangan lain Mabel berada di dalam box bayinya. Sangat bosan dengan kehidupannya sebagai bayi. Dia berpikir orang-orang bilang kehidupan bayi itu sangat sederhana mungkin karena mereka tidak punya ingatan seperti dirinya. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan gadis itu sekarang adalah berbaring di sana dan mengamati orang-orang. Ini sangat membuat frustrasi. Bayi itu memegang bantal dengan marah sambil berpikir dia bahkan tidak bisa berguling ke sisi kanannya. Rasanya seperti terjebak di satu tempat. Mabel menghela napas dan menguap berpikir bahwa dia juga selalu mengantuk. Entah bagaimana bahkan suara orang-orang di sekitarnya terdengar seperti lagu pengantar tidur. Sambil berkedip perlahan dia merasa kelopak matanya terasa berat. Mabel menutup matanya dan tertidur lagi. Para pelayan datang memeriksanya dan merasa gemas melihat betapa cepatnya dia tertidur. Terdengar suara klik dan semua pelayan tampak terkejut. Ternyata Kaisar dan putranya masuk dan bertanya bagaimana keadaan Mabel. Dia terbangun kaget mengenali suara siapa itu. Itu adalah suara pria yang terus datang dan tampak sangat menyebalkan itu. Gadis itu berpikir cara Kaisar datang begitu sering dan memanjakannya benar-benar tidak nyaman. Kaisar mendekati box bayinya dan bertanya apakah dia mendengar kedatangannya sambil mengatakan itu sangat menggemaskan. Dalam benaknya Mabel hanya berpikir dia ingin kembali tidur. Dia melihat rambut putih runcing mencuat. Oscar kakaknya mencondongkan tubuh untuk melihatnya di dalam box. Anak itu terpesona dan Mabel bertanya-tanya siapa dia, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Berpikir sejenak dia mulai mencerna situasi dan menyipitkan mata. Dia menyadari anak itu mirip dengan pria yang ternyata adalah ayahnya, jadi dia pasti kakak laki-lakinya. Mabel teringat saat dia melihat pengasuhnya, dan seorang wanita bernama Larima membicarakannya. Dengan mata masih terbelalak anak itu memberitahu ayahnya bahwa bayi itu sedang menatapnya sementara pelayan tersenyum. Sang Kaisar berkata jangan tertipu, karena penglihatannya belum cukup berkembang untuk melihatnya dengan benar. Mabel merasa ini aneh karena baru beberapa hari yang lalu pria itu percaya hal yang sama seperti yang Oscar yakini sekarang. Meskipun begitu Oscar tidak mendengarkan dan hanya menyebutnya imut. Merasa kesal si bayi hanya memikirkan kapan mereka berdua akan meninggalkannya sendirian. Dia ingin menyuruh mereka pergi tapi dia belum bisa bicara. Bahkan giginya pun belum tumbuh tapi itu tidak menghentikannya untuk mencoba mengoceh seperti bayi pada umumnya. Jadi Mabel pun berkata Aba. Mendengar suara itu, Oscar bertanya-tanya apa yang mungkin coba dikatakan olehnya. Sambil menoleh ke ayahnya, Oscar berkata mungkin bayi itu mencoba mengatakan kakak, tapi Mabel hanya berpikir dia tidak bermaksud mengatakan apapun yang mendekati hal itu. Sang Kaisar menyuruh Oscar untuk tidak konyol karena bayi itu jelas-jelas mencoba mengatakan ayah. Semakin jengkel sang protagonis hanya berpikir bahwa tebakan mereka sangat jauh dari kebenaran. Dalam benaknya dia berteriak bahwa mereka berdua salah dan dia hanya mencoba mengatakan, tinggalkan aku sendiri. Ini sangat membuat frustrasi dan sambil menatap pengasuhnya, Mabel dalam hati memohon agar pengasuhnya melakukan sesuatu. Wanita itu menyadari tatapan si bayi dan berpikir dia pasti lapar. Dia bertanya pada seorang wanita bernama Larima, apakah susunya sudah siap? Sang protagonis semakin frustrasi karena bukan itu yang ingin dia sampaikan. Semua ini hanyalah kesalahan komunikasi dan bahkan pengasuhnya pun tidak memahaminya. Merasa tidak nyaman, Mabel sekali lagi bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tidak pergi dan menyadari mereka tampaknya berencana untuk tetap tinggal dan menontonnya makan juga. Sekarang dalam gendongan pengasuhnya wanita itu berkata sudah waktunya untuk makan. Merasa sedih dan tidak nyaman gadis itu. Sadar mereka akan melihatnya makan. Mabel berpikir, kalau begitu, dia tidak punya pilihan lain. Jadi sambil memegang botolnya dia mulai minum secepat yang dia bisa. Orang-orang di sekitarnya mengira dia pasti sangat lapar. Tapi sebenarnya gadis itu hanya ingin selesai secepat mungkin
agar kedua orang itu akhirnya bisa meninggalkannya sendirian. Dia pikir dia mungkin sudah menghabiskan lebih dari setengah botol susu dan bahkan sampai kehabisan napas. Karena tubuh bayinya Mabel tidak percaya dia harus berbuat sejauh ini, hanya untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Tapi sesuatu terjadi dan dia bertanya-tanya apa itu. Sang kaisar mengulurkan tangannya dan meminta botol itu diberikan padanya. Mabel terkejut melihat dirinya kini berada dalam gendongan sang kaisar. Pria itu berkata dia akan melakukannya sendiri. Dengan rasa tidak percaya dia tidak bisa meyakini ini sedang terjadi. Masih tertegun dia berpikir dia tidak menginginkan ini dan mencoba melarikan diri dari gendongan ayahnya. Mabel berpikir dia tidak mau ini, dan bahwa ini sangat tidak nyaman. Sambil duduk di kursi sang kaisar benar-benar fokus pada tugasnya. Sang putri berpikir tidak ada cara untuk menang melawan orang dewasa jadi dia mempertanyakan. Mengapa dia harus menjadi bayi karena pada dasarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan gembira sang kaisar berkata semuanya sudah habis. Gadis itu juga tidak suka cara kaisar menatapnya dan berharap dia akan segera berhenti karena dia baru saja selesai makan. Mabel mengira mereka akhirnya akan pergi tapi sayangnya dia melihat sang kaisar malah semakin mendekat. Dan sadar kalau dia ingin mencium keningnya. Dengan mulut yang masih penuh dia ragu-ragu, dan tidak tahu harus berbuat apa, bertanya-tanya kenapa ayahnya melakukan ini. Di luar istana beberapa burung berada di sebuah air mancur tapi tiba-tiba air mancur itu menyemprotkan air dengan kencang. Dua pelayan yang melihat air mancur itu, terkesan dengan betapa menyegarkan dan kuatnya semprotan itu. Kembali ke dalam ruangan seseorang terbatuk. Wajah kaisar basah kuyup dengan Mabel yang masih dalam pelukannya. Para pelayan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Seorang wanita bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Sambil tertawa dia berkata tidak perlu khawatir. Merasa kesal Mabel berpikir kaisar akan mengatakan sesuatu yang konyol lagi lalu dia berkata tidak apa-apa karena susu yang Mabel semburkan padanya tidak lain adalah air suci. Dia tidak percaya tidak mengerti alasannya, untuk perbandingan yang tidak masuk akal itu. Ayahnya menambahkan bahwa terlepas dari segalanya dia sangat senang melihatnya makan dengan lahap. Mabel masih mencerna apa yang baru saja dia dengar karena kaisar baru saja membandingkan susu yang dia semburkan dengan air suci, yang terasa sangat tidak nyata. Dengan sebuah kain dia mulai mengeringkan wajahnya. Sementara itu sang putri bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kaisar ini. Dia menoleh ke arah yang lain. Berpikir mereka seharusnya merasakan hal yang sama, tapi saat melihat mereka Mabel sadar bahwa semua orang tersenyum, terlihat terharu. Rupanya tidak ada yang melihat sesuatu yang salah dengan pernyataan pria itu. Saat ayahnya meletakkannya di bahu dan menepuk punggungnya, kakaknya menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Oscar memanggil ayahnya. Kaisar bertanya, ada apa? Mabel yakin. Dia akhirnya menyadari ada yang salah dengan ayah mereka dan berpikir dia akan mengatakan sesuatu tentang itu. Oscar mendekat, dan ternyata anak laki-laki itu bertanya apakah dia boleh menggendongnya. Terlalu kaget dia berpikir itu tidak penting saat ini. Dengan serius dan memegang putrinya erat-erat kaisar menatap anak itu. Anak itu lalu berkata dia mengerti kalau dia tidak boleh tapi tetap ingin bertanya. Ayahnya berkata bahwa memang dia tidak boleh, tapi dia senang Oscar mengerti alasannya. Mabel berpikir berada di antara mereka berdua membuatnya pusing kepala. Dia memohon jika Tuhan benar-benar ada, agar dia membuat orang-orang ini kehilangan minat padanya. Masih di dalam kastil Mabel menyatakan bahwa dia yakin tidak ada makhluk ilahi yang ada. Bagaimanapun ayahnya masih sering mengunjunginya bahkan di malam hari saat para pelayan sudah tidur. Dia pikir dia sudah berdoa agar ayahnya kehilangan minat tapi tidak ada yang berubah bahkan kakaknya pun tidak. Sejak awal Oscar tidak pernah kehilangan minat padanya bahkan sedetik pun. Hal itu membuat gadis itu jengkel, sampai-sampai dia cemberut. Dia ingat itu tidak berhenti di situ kakaknya bahkan menyelinap masuk, kadang-kadang untuk melihatnya tanpa sepengetahuan kaisar. Melihat lampu gantung yang mewah Mabel bertanya-tanya mengapa perabotannya begitu mahal. Dari kejauhan sebuah suara meminta semua orang untuk menyingkir. Kaisar berkata bahwa benda-benda indah baik untuk perkembangan sosial dan emosional seorang bayi, dan dengan pedang di tangan dia berkata karena ini adalah benda yang paling indah maka inilah yang akan dia gunakan. Suara lain menolak mengatakan bahwa meskipun begitu kaisar tidak bisa menghancurkan pusaka kekaisaran, dan yang mulia harus menghentikan ini. Mabel teringat pernah mendengar bahwa beberapa benda terbuat dari bahan yang dihancurkan kaisar dengan tangannya sendiri sementara kepala pelayannya memohon agar tidak merusaknya. Pelayan itu takut akan murka ilahi, mungkin akan menimpa mereka. Dia terus berpikir mencoba mengatakan sesuatu. Sang putri akhirnya hanya mengeluarkan suara bayi biasa. Seorang pelayan bertanya pada Larima apakah dia mendengar bahwa sang penjaga telur dewa di hutan utara telah menetas dan pada hari yang sama sang putri lahir. Larima bertanya dari mana pula dia mendengar hal itu. Hal ini juga menarik perhatian Mabel. Pria itu menjelaskan bahwa dewa penjaga lahir dari sebutir telur dan tampak seperti kucing berbulu emas. Larima menjawab bahwa itu hanyalah rumor konyol lainnya yang dibuat-buat oleh seseorang. Pelayan itu berkata, Larima bisa bertanya pada siapa saja jika tidak percaya padanya, menjelaskan bahwa semua orang sedang heboh membicarakannya. Wanita itu membalas mempertanyakan bagaimana bisa seekor kucing bisa memiliki bulu emas dan menetas dari telur. Menanyakan bagaimana dia berencana bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Dengan sifat naifnya itu, dia memohon untuk terakhir kalinya mengatakan bahwa itu benar. Mendengar hal ini, yang bisa dipikirkan Mabel hanyalah bagaimana seluruh percakapan itu mengingatkannya saat makan telur rebus di kehidupan masa lalunya tapi meskipun begitu, dewa penjaga terdengar sangat menarik. Namun dari tanggapan Larima sepertinya itu adalah rumor yang sama sekali tidak berdasar. Gadis itu selalu merasa lucu mendengar Larima. Dan Raffi berdebat berpikir mungkin mereka saling menyukai dan akan berkencan suatu hari nanti. Mabel meregangkan tangannya ke atas seolah sedang melakukan peregangan. Dia sering berlatih agar bisa berkembang lebih cepat. Setiap kali orang tidak memperhatikannya. Gadis itu berlatih menggerakkan tubuhnya dengan cara itu. Dia sudah mulai menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Mabel berpikir berkat usahanya dia sudah bisa menggerakkan jari-jarinya. Sekarang dia bahkan bisa memegang mainan dengan tangannya. Dia bertanya-tanya apakah hari ini dia harus mencoba sesuatu yang lebih sulit. Sang putri berpikir bertekad bahwa dia harus bisa melakukannya sebelum bisa berguling sendiri. Jadi dia mencoba mengangkat kepalanya sendiri yang sangat sulit bagi seorang bayi berusaha sekuat tenaga. Hingga dia mulai gemetar. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya tetapi akhirnya gagal. Mencoba lagi Mabel merasa sedih ketika menyadari dia tidak bisa melakukannya. Dia berpikir dia tidak akan pernah tumbuh dengan kecepatan seperti ini. Sambil meronta-ronta gadis itu menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Bahkan menendangkan kakinya karena frustrasi pun tidak mungkin karena dia masih memiliki sedikit kendali atas tubuhnya. Saat dia menghela napas, kakaknya membuka pintu dan masuk dalam keadaan kotor dan penuh daun. Oscar berkomentar sambil tersenyum bahwa sang putri tidak tidur hari ini. Oscar berjalan ke arahnya, dan pelayan itu menyadarinya bersandar di ranjang bayi. Anak laki-laki itu menatap Mabel tetapi pengasuhnya berkata dia tidak boleh menyentuh sang putri dengan tangan sekotor itu. Dia menjawab tidak apa-apa dan bertanya apakah dia boleh menggunakan kamar mandi di ruangan itu untuk mencuci tangannya. Wanita itu berkomentar bahwa meskipun begitu bagaimana jika kaisar memergokinya menyelinap masuk seperti itu.
Masih berpikir, dia percaya bahwa terlepas dari segalanya, Kaisar sudah tahu Oscar berkunjung. Mengunjungi Mabel dari waktu ke waktu dan hanya berpura-pura tidak tahu. Dia menatap Mabel. Bayi itu sepertinya berusaha sangat keras. Wanita itu meletakkan tangan di dahinya dan menyadari dia berkeringat. Bertanya-tanya apakah gadis kecil itu mungkin sakit, tapi sebenarnya Mabel baru saja mengerahkan tenaganya terlalu banyak dan sebenarnya baik-baik saja. Dia memanggil Larima memintanya untuk memanggil dokter secepat mungkin, karena sang putri berkeringat lebih dari biasanya. Larima setuju dan bergegas keluar secepat yang dia bisa. Gadis kecil itu gagal memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Bagaimanapun juga dia masih seorang bayi. Oscar yang baru saja keluar dari kamar mandi bertanya pada Nyonya Rufi apa yang terjadi. Rufi berkata untuk menunggu sebentar karena mereka perlu memanggil dokter. Khawatir dia pun mendekat. Oscar memohon agar Mabel baik-baik saja. Mabel hanya mengeluarkan suara bayi biasa sebagai tanggapan. Oscar berkata suaranya terdengar lemah berpikir dia mungkin benar-benar tidak sehat. Sang putri berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Karena mereka toh tidak mengerti dirinya. Tapi saat dia baru saja akan tertidur lagi Oscar dan Rufi mengganggunya. Memintanya untuk tetap terjaga dan bertahan sedikit lebih lama. Marah Mabel berpikir bahwa setiap hari adalah perjuangan di mana tidak ada yang mengerti dirinya. Dan bahwa dia pada akhirnya akan mati karena malu. Sementara itu Kaisar sedang bergegas menaiki tangga. Mabel mendengar bisikan, mengatakan dokter sudah tiba dan sebaiknya membiarkannya memeriksanya sesegera mungkin. Seseorang tiba-tiba membuka pintu dengan keras membuat suara yang gaduh. Rufi dan Oscar terkejut. Tapi yang membuka pintu bukanlah dokter. Itu adalah Kaisar yang memanggil-manggil Mabel. Khawatir dia mendekat dan meletakkan tangannya di dekat kepala sang bayi merasa kasihan karena bayi yang tak berdaya itu berkeringat begitu banyak. Membuka matanya Mabel mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dengan mata memerah Kaisar terlihat sangat khawatir. Pria itu bertanya di mana dokternya. Mabel berpikir semua ini terasa aneh. Dia tidak mengerti mengapa pria itu menatapnya seperti itu. Seolah-olah dia sangat ketakutan pada kemungkinan bahwa dia mungkin sakit. Setelah semua keributan itu dokter memberitahu Kaisar bahwa sang putri sebenarnya sangat sehat dan keringat berlebih itu mungkin hanya karena gelombang panas sesaat, tanpa bahaya apapun. Mabel senang karena setidaknya ada seseorang yang mengerti apa yang coba dia lakukan. Dan bahwa dia hanya banyak berkeringat karena bergerak dengan susah payah tidak lebih dari itu. Kaisar bertanya, mengapa dia mengalami lonjakan panas yang tiba-tiba karena suhu istana diatur dengan bantuan sihir. Dokter mengatakan tidak ada cara untuk menentukan penyebabnya, tapi karena sang putri tidak lagi berkeringat seperti itu, dia mungkin baik-baik saja. Sambil menggendong Mabel Kaisar berkata, dia sangat senang mendengarnya. Semua orang di ruangan itu tampak senang dan lega. Dalam gendongannya dia merasa semua ini sangat aneh. Dia selalu merasa tidak nyaman dalam gendongannya tapi sekarang dia merasa sangat nyaman, meskipun hanya untuk sesaat. Emosinya mulai berubah 10 menit sebelumnya. Di ruang rapat seseorang melaporkan bahwa 10 orang terluka saat memindahkan seorang tahanan. Kaisar menerima kabar itu dengan tangan terkepal kesal dan mendesah. Seseorang berkata mereka berhasil menangkapnya hidup-hidup. Tapi membawanya ke kekaisaran tidaklah mudah. Yang lain setuju mengatakan bahwa itu adalah pencapaian yang hampir tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun juga mereka telah menangkap iblis dari Devlin. Iblis ini telah menjadi masalah besar bagi kekaisaran Ermano. Karena dia datang langsung dari musuh terbesar mereka Devlin. Pria ini hanya mengenakan pakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa baju zirah atau perlindungan yang layak, dan telah memulai pembantaian sepihak selama konflik. Dia adalah mesin pembunuh dan perbuatan serta pembantaiannya memberinya julukan iblis dari Devlin. Gerakannya sangat cepat sehingga mustahil untuk mengetahui ukuran atau identitasnya tapi dalam perang yang terjadi di perbatasan. Beberapa bulan yang lalu ketika pasukan Devlin menyerbu iblis itu, menghentikan semua aktivitasnya, memungkinkan Ermano untuk menangkapnya. Namun yang mengejutkan semua orang, ketika mereka membuka tudung si iblis, mereka menyadari bahwa dia hanyalah seorang anak kecil. Kaisar bertanya di mana tahanan itu sekarang. Seseorang menyatakan bahwa pasukannya berhasil melintasi perbatasan bersama tahanan itu, tapi dia masih di luar kendali. Jadi kedatangannya akan memakan waktu. Kaisar merasa bagian di luar kendali itu menarik dan bertanya apa maksud mereka dengan itu. Para penasihat menjelaskan bahwa ada alasan bagus mengapa dia disebut iblis. Kepala pelayan mendekat dan menghampiri sang penguasa. Kaisar mengakhiri pertemuan dengan mengatakan, mereka akan melihatnya saat tahanan itu tiba dan memerintahkan para prajurit untuk terus mengawasi, agar mereka tidak kehilangannya. Kepala pelayan membisikkan sesuatu di telinganya. Terkejut dengan berita itu, Kaisar menggebrak meja dan bertanya bagaimana bisa Mabel sakit. Dia kemudian berdiri dan berkata akan menemuinya. Sekarang juga. Setelah kepergiannya para bangsawan, yang hadir berkata dia mungkin merujuk pada sang putri yang lahir kurang dari setahun yang lalu dan berkat dialah, Kaisar menjadi begitu tenang akhir-akhir ini. Mereka bilang anak itu memiliki rambut berwarna bunga sakura yang sama seperti ibunya. Semoga beliau beristirahat dengan tenang tapi mewarisi mata biru ayahnya. Pria lain berkata dia dengar sang putri sangat manis, dan anak yang luar biasa imut. Seorang bangsawan bertanya apakah Kaisar tidak baru saja mengatakan bahwa sang putri sedang sakit? Semua orang terkejut. Seorang pria berkata itu sangat serius. Di masa lalu, sang permaisuri memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Kaisar, dan setelah kematiannya, putri ini adalah satu-satunya yang bisa menjaga Kaisar agar tidak kembali menjadi orang yang haus darah seperti dirinya yang dulu. Semua orang percaya Mabel adalah satu-satunya harapan Kaisar. Para pelayan terkejut dengan jumlah obat dan perbekalan yang mereka terima dari para bangsawan. Setelah mendengar sang putri mungkin sakit, semua orang berpikir dia harus tumbuh kuat dan sehat dan menjaga amarah Kaisar tetap terkendali. Sementara itu Mabel kecil tidur dengan nyenyak dan berpikir tidak pernah ada yang membosankan di istana ini. Beberapa hari yang lalu terjadi keributan besar hanya karena mereka menyadari dia berkeringat. Rufi meminta Larima untuk membereskan sisa barang-barang dan menyuruh Raffi pergi ke ruangan lain untuk membawa kereta dorong bayi. Sambil mendekat Oscar berkata mereka akan bersenang-senang hari ini. Tapi sang putri tampaknya tidak. Terlihat begitu bersemangat dan bahkan mencoba mengatakan tidak. Tapi yang keluar hanyalah suara bayi biasa. Dia dipakaikan topi dan beberapa lapis pakaian musim dingin. Dan bahkan punya kereta dorong yang dihias berlebihan untuk membawanya berkeliling. Semua kehati-hatian ini adalah karena hari ini akan menjadi pertama kalinya dia meninggalkan kamarnya tapi Mabel bahkan tidak mau keluar. Dia lebih suka semua orang membiarkannya sendirian. Dia bahkan mendengar desas-desus bahwa mereka menghancurkan pusaka kekaisaran untuk membuat kereta dorong yang dinaikinya sekarang. Jauh di lubuk hatinya dia benar-benar tidak ingin pergi keluar. Rasanya seperti penderitaan yang berlebihan, gadis itu berpikir ini akan sangat membuat stres. Tapi saat melihat sekeliling istana dia sadar kalau istana itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan dan dia cukup terkesan. Karena terus-menerus terkurung di kamarnya sang putri menjadi sedikit penasaran tentang seperti apa istana itu. Dan sekarang setelah akhirnya dia berada di luar, dia sadar ternyata tidak seburuk itu. Lorena berkata Mabel terlihat sangat terpesona saat menatap dunia luar.
Raffi berkata matanya melirik ke sana kemari, penuh dengan kegembiraan. Mabel bertanya-tanya siapa yang bilang kalau pergi keluar itu buruk. Menarik kembali semua yang dia katakan sebelumnya, tapi sejujurnya dia mulai merasa kedinginan. Meskipun sudah memakai berlapis-lapis pakaian gadis itu, kemudian teringat pernah mendengar bahwa istana itu secara ajaib, suhunya diatur. Dan sekarang dia sadar betapa berbedanya suhu di luar. Oscar mengambil jaketnya untuk memberikannya pada sang putri, tapi sebelum dia sempat Larima dan para pelayan lainnya melakukan hal yang sama. Pada akhirnya mereka menumpuk begitu banyak lapisan pakaian pada sang putri, untuk menjaganya tetap hangat, sehingga dia tidak bisa melihat apapun yang ada di depannya. Dia bertanya-tanya apa gunanya membawanya keluar, jika pada akhirnya dia tidak bisa melihat apa-apa. Sang kaisar mendekat menyadari bahwa mereka telah membawa sang putri keluar. Mabel bertanya-tanya apa yang sedang kaisar lakukan di sini. Dia menatapnya sejenak lalu mengangkatnya dari bawah tumpukan selimut itu. Menggendongnya dalam pelukannya. Sang kaisar berharap dia menikmati waktunya dan meletakkannya kembali ke kereta dorong. Dia menyelimutinya dengan jubahnya dan membiarkan semua pakaian lainnya tergeletak di tanah. Salah satu pelayan bertanya bukankah itu jubah yang mulia yang terbuat dari kain ajaib. Pelayan lain berkata itu adalah kain yang langka dan berharga. Dan tidak menyangka kaisar akan meminjamkan benda seperti itu kepada sang putri. Mabel bertanya-tanya apakah itu bisa disebut meminjamkan. Dia kan pada dasarnya hanya melemparkannya begitu saja padanya, tapi pada akhirnya gadis itu merasa sekarang jadi sangat hangat. Di hutan utara Kekaisaran Ermin, sang kepala pelayan Oscar dan Mabel sedang duduk di dekat danau di mana suasananya terasa jauh lebih hangat. Oscar bertanya apa pendapatnya tentang dunia luar sambil menatap langit. Menurutnya langit itu sangat biru. Sang putri belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Setelah datang ke dunia ini, langit yang dia lihat di kehidupan sebelumnya gelap dan hampir tidak berbintang. Anehnya kenangan-kenangan dari kehidupan sebelumnya terasa sangat lama padahal belum begitu lama berlalu. Sejak dia bereinkarnasi, tapi Mabel masih belum bisa melupakan hari itu. Seseorang berkomentar bahwa sang bayi tampaknya mulai mengantuk. Dia mencoba bilang tidak, tapi tidak bisa, dia hanya sedang mengingat-ingat. Bukan mencoba untuk tidur. Oscar bilang dia boleh tidur siang sebentar jika mau sambil memeluknya. Kakaknya bertanya apakah dia kedinginan. Mabel bertanya-tanya kenapa kakaknya begitu menyukainya. Dia teringat pagi itu. Saat membuka pintu, Oscar datang dan pelayan bertanya bukankah ini waktunya untuk latihan hariannya. Dia menjawab bahwa dia dengar Mabel akan pergi keluar hari ini, jadi dia menyelesaikannya lebih awal. Raffi bertanya apakah karena itu dia sangat berkeringat. Oscar menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya Mabel akan melihat dunia dan dia ingin berada di sisinya. Bagaimanapun juga dia adalah kakak laki-lakinya dan harus ada untuknya. Mabel berpikir dia tidak pernah menganggap baik dia maupun kaisar sebagai keluarga kandungnya. Dan mungkin alasannya adalah karena dia tidak punya ekspektasi apapun sejak terlahir kembali setelah semua yang dia lalui. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap di sekitar orang-orang ini, tapi suka atau tidak dia terlahir di keluarga ini. Dan tidak ada yang terjadi sebelumnya yang merupakan kesalahan mereka. Tidak ada trauma yang dialaminya yang merupakan kesalahan siapapun di sini dan mengetahui hal itu. Sang putri merasa tidak nyaman jika hanya mengabaikan mereka. Raffi, sang kepala pelayan, sedang membuang batu-batu tajam atau berbahaya di dekatnya ketika dia dikejutkan oleh sosok yang dilihatnya di depan. Semua orang menoleh untuk melihat dan menyadari itu adalah Dewa Pelindung. Mabel takjub, ini adalah pertama kalinya dia melihat Dewa Pelindung. Apa yang dikatakan Raffi bukan hanya rumor. Dia pernah menyebutkan bahwa dewa-dewa itu terlihat seperti kucing. Tapi hal itu tidak ada di dunia Mabel sebelumnya. Dan karena itu, dia sangat penasaran untuk melihatnya dari dekat. Larima memberitahu Raffi untuk tidak mengganggunya, sementara Mabel melambaikan tangannya mencoba menarik perhatian untuk pergi melihatnya. Bersama dengan pelayan, Raffi bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan memanggilnya untuk melihatnya. Larima memanggil Oscar untuk pergi melihat bersama, dan dia setuju, tapi yang membuat Mabel kecewa. Dia menyerahkannya kepada Raffi dan dia marah karena ditinggal. Raffi yang menyadari kegelisahan sang bayi, bertanya apakah sang putri ingin ikut dengan Oscar untuk melihatnya. Dia melambaikan tangan mungilnya ke arah Oscar, seolah memohon untuk ikut. Dalam benaknya sang putri hanya membiarkan rasa penasaran menguasainya. Namun Oscar hanya bilang dia tidak akan lama dan akan segera kembali tanpa membawa adiknya yang jelas-jelas kesal. Dia kemudian mengeluarkan tangisan kecil yang terdengar hampir seperti dia berkata kucing. Sesaat setelahnya napasnya menjadi sedikit berat karena berusaha berteriak begitu keras. Semua orang di sekitarnya terdiam terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara itu Mabel bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga semua orang membeku. Oscar teringat pernah bertanya pada Raffi berapa lama waktu yang dibutuhkan Mabel untuk mulai berbicara, dan pengasuhnya menjawab bahwa akan butuh setidaknya 2 tahun sebelum dia bisa berbicara dengan jelas. Dia tidak percaya bahwa adik bayinya yang bahkan belum genap berusia 1 tahun mungkin benar-benar mengucapkan kata pertamanya dan kata itu adalah kucing. Yang lain merespons dengan ragu-ragu, tapi setuju kalau itu memang terdengar seperti dia mengucapkan kata kucing. Dia hanya berpikir semua itu tidak penting, dia hanya ingin diajak pergi, dan mulai mengulang kata kucing sebaik yang bisa dilakukan seorang bayi. Raffi berkata dia benar-benar mencoba mengucapkan kata kucing, dan Larima berkata dia juga mendengarnya. Mabel berpikir itu karena dia memang sungguh-sungguh mencoba mengucapkannya. Dalam benaknya mereka tidak akan bisa melihat Dewa Pelindung tanpanya. Raffi membeku, tertegun, sementara Mabel berpikir semua orang bertingkah aneh, bertanya-tanya apa masalahnya. Seseorang berkata usianya baru 2 bulan, jadi dia seharusnya belum bisa mengulang kata-kata. Mabel terkejut menyadari kalau mencoba mengucapkan kata kucing adalah sebuah kesalahan. Demi bisa ikut pergi, itu masih terlalu dini untuknya. Dan dia tidak mengerti kenapa dia bertingkah seperti ini. Begitu impulsif, tidak seperti biasanya. Bahkan secara fisik dia masih bayi, namun secara mental dia jauh dari kata bayi. Lagi pula orang di dalam tubuh ini adalah Gyul Eun, seorang dewasa. Dia lalu bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku bertingkah seperti ini? Begitu impulsif? Apa karena tubuhku belum berkembang sempurna? Mabel menjadi khawatir menyadari dia mulai mengulang kata-kata terlalu dini padahal seharusnya dia belum bisa bicara. Dan takut hal ini akan menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan. Larima yang terpesona menyatakan, sudah jelas sang putri bisa melakukan ini. Sang putri jelas orang jenius. Dia mengatakan semua ini sambil memeluk Mabel sedikit terlalu erat. Mabel mencoba mengatakan dia tidak bisa bernapas, tapi hanya bisa meronta kecil. Larima tidak mengerti, dan memintanya untuk mengulanginya, mengira sang bayi telah mengucapkan kata lain. Sayangnya, Oscar merenung bahwa dia tidak percaya kata pertama adiknya adalah sesuatu seperti kucing, bukan kakak atau Oscar. Dia merasa seperti telah kalah dari seekor kucing. Mabel sadar alasan kakaknya kesal adalah persis karena kata yang dia ucapkan. Merentangkan tangannya untuk menghibur kakaknya, masih tidak percaya kalau hal itu yang membuatnya kesal. Anak laki-laki itu mencoba mengerti apa yang diinginkannya. Raffi bertanya kenapa dia tidak memeluk sang putri. Oscar awalnya tidak mengerti, bertanya apakah Raffi bicara padanya. Sebelum terlahir kembali, sang protagonis tidak pernah meminta pelukan pada siapapun. Dia tidak terlalu ingin dipeluk, tapi melihatnya begitu kecewa. Karena hal sepele membuatnya merasa tidak enak.
Larima menyerahkannya ke dalam pelukan kakaknya. Saat memeluknya, dia tertawa dan berkata adiknya akhirnya meminta untuk memeluknya lebih dulu. Karena kesal, dia mengulang kata kucing lagi, dan dalam hati bertanya apakah kakaknya sudah puas memohon agar diajak ke hutan bersama semuanya. Mabel berpikir mereka bisa membahas kembali semua ini soal bicara nanti. Saat ini dia hanya ingin melihat dewa pelindung yang katanya lahir di hari yang sama dengannya. Dia mengulang kata kucing sekali lagi, berpura-pura itu satu-satunya kata yang dia tahu. Oscar berkata, baiklah mereka akan pergi sekarang. Sambil tersenyum Mabel, berpikir kalau sekarang orang-orang tidak akan memanggilnya jenius lagi. Saat menjelajahi hutan seseorang berkata suasananya sepi dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Larima berkata Raffi pasti telah membohongi mereka. Tapi bahkan saat dia kebingungan pelayan itu bersikeras dia mengatakan yang sebenarnya. Rufi meminta mereka untuk tenang. Oscar berkata dia percaya pada Raffi, mengerjai mereka dan mereka akan kembali. Sementara itu Mabel terlihat sangat kecewa karena dia benar-benar ingin melihat makhluk itu. Pada saat itu sesuatu berkilauan di antara pepohonan. Dengan gembira Mabel mencoba bergerak dan berkata kucing agar yang lain menyadari kalau dia melihat sesuatu di semak-semak. Oscar menoleh ke samping dan kemudian mereka melihatnya. Seekor makhluk kecil yang sangat imut seluruhnya berwarna emas dengan sebuah tanduk kecil di dahinya. Itu adalah dewa pelindung. Semua orang terdiam tak bisa berkata-kata. Bukan hanya karena warnanya keemasan makhluk itu terlihat seolah-olah terbuat dari emas asli. Sang pelindung kemudian mendekat dan seseorang berkomentar bahwa makhluk itu semakin mendekat. Mabel akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telah lahir di dunia yang berbeda. Kucing itu datang mendekat mengitari sang putri. Sedikit bulunya menyentuh hidung Mabel, dan dia pun bersin tanpa sengaja mendorong kucing itu menjauh. Merasa kesal dia berpikir, dia sebenarnya ingin melihat makhluk itu lebih jelas. Nyonya Rufet menyatakan bahwa sang putri telah menghabiskan terlalu banyak waktu di luar dan sudah mulai bersin jadi akan lebih baik jika mereka kembali ke istana. Semua orang setuju. Dia menambahkan bahwa Larima dan Raffi, karena bertingkah konyol sebelumnya, harus membereskan semuanya sebelum mereka kembali ke istana. Wanita itu menggerutu, sementara Oscar berkata dia ingin bermain dengan Mabel. Melihat kebahagiaan dan antisipasi di mata Oscar Mabel, bertanya-tanya apakah seharusnya dia meminta pelukan tadi. Meski begitu dia akhirnya bisa melihat yang disebut dewa pelindung itu, dan rasanya menyegarkan bisa menyaksikan sesuatu di luar dinding kamarnya. Mungkin sebenarnya menyenangkan untuk sesekali keluar. Oscar bertanya pada pengasuhnya apakah adiknya masuk angin. Dia menjawab bahwa itu mungkin saja, tapi untuk saat ini dia terlihat baik-baik saja. Anak laki-laki itu tampak sedikit khawatir berpikir bahwa mereka telah berada di luar terlalu lama. Tertutup sekali lagi oleh mantel ayahnya gadis itu bertanya-tanya apa yang terjadi pada Oscar saat dia memperhatikan ekspresinya. Tapi kemudian dia menyadari perubahan di wajah Oscar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan dan mengikuti arah pandangannya untuk melihat seorang wanita dengan mata hijau, tinggi dengan postur tubuh yang sempurna, yang memancarkan aura jangan mendekat. Rufet memanggilnya Duchess Donovan. Oscar tampak ketakutan dan mencengkram rok pengasuhnya. Mabel teringat pernah mendengar nama itu beberapa kali. Itu adalah Pacifica Donovan, Duchess dari keluarganya sendiri dan ibu dari Oscar. Ternyata Kaisar telah menikah 2 kali. Istri pertamanya adalah Pacifica, tapi segera setelah kelahiran Oscar mereka bercerai. Setelah itu Pacifica mengatasi semua pertentangan untuk menjadi seorang Duchess. Kemudian pernikahan kedua Kaisar adalah dengan Sienna Gardenia ibu Mabel. Keduanya saling jatuh cinta dan menikah tapi sayangnya dia meninggal tak lama setelah melahirkan Mabel. Baru sebulan lebih berlalu sejak kematiannya. Mencoba menenangkan dirinya Oscar berkata bahwa ibunya menakutkan. Mabel memperhatikan bahwa Oscar tidak pernah gentar, bahkan di hadapan Kaisar, tapi dia tampak gemetar ketakutan di hadapan wanita ini. Hal itu membuatnya waspada dan membuatnya merasa takut juga. Bagaimanapun juga dia adalah hasil dari pernikahan selanjutnya dari mantan suami wanita itu, dan keberadaannya mungkin mengganggu bagi wanita itu. Oscar mulai menarik kereta bayi menjauh dari sang Duchess, dan Rufi memanggilnya. Sementara itu Mabel yakin wanita itu pasti membencinya jadi lebih baik pergi dari sana secepat mungkin. Beberapa saat kemudian Oscar dan Mabel sama-sama menghela napas lega merasa takut tapi juga senang. Mereka berhasil kabur. Lalu sang putri mendengar suara-suara di dekatnya sepertinya ada kerumunan yang berkumpul tak jauh dari sana. Melihat ke arah Rufi dan Oscar keduanya tampak tegang. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengintip dari kereta dorongnya dia melihat beberapa ksatria membeku di tempat. Dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba beberapa rantai muncul di area itu, dan di pusat semua kekacauan itu hanyalah seorang anak kecil berambut gelap. Mabel pun sadar bahwa alasan para ksatria tidak bisa bergerak adalah karena satu anak kecil itu. Seorang prajurit memperingatkan yang lain untuk tidak lengah di tengah pertempuran. Mereka mencoba menembus pertahanan anak itu, tapi terpental oleh serangan balasan. Sebuah suara bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Saat Mabel ketakutan di tengah semua kekacauan itu, tatapan anak laki-laki itu bertemu dengan matanya. Mata merah darahnya menatap lurus ke mata biru kristalnya, dan pada saat itu tatapan mereka terkunci. Seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia ini seakan tidak ada yang lain. Mabel bertanya-tanya perasaan aneh apa ini. Oscar berkata kalau di sini terlalu berbahaya dan mereka harus kembali ke istana. Sang pelayan setuju dan segera meraih kereta dorong Mabel. Mereka pun menjauh dari pertarungan itu. Anak laki-laki itu menyadari kepergian mereka dan tampak mulai tumbang. Seorang penjaga berteriak inilah kesempatan mereka. Saat Mabel mencoba memahami apa yang terjadi penjaga lain berteriak untuk menangkapnya. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi melihat ekspresi kelam di wajah Oscar dia tahu situasinya sangat serius. Di dalam istana seorang kepala pelayan bertanya apa yang dikatakan pria itu. Bangsawan itu lalu melaporkan bahwa iblis dari Devlin telah menyebabkan keributan. Anak itu berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah dan sudah sampai ke istana. Tetapi ketika dia sampai di tengah istana, dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Pria itu berpikir meskipun hal terburuk berhasil dihindari, dia tidak mengerti kenapa Putri Mabel harus berada di sana saat jalan-jalan pertamanya. Dia lalu berpikir meskipun tidak terjadi apa-apa, dia tidak tahu bagaimana reaksi Kaisar. Seseorang menyebutkan bahwa iblis itu pingsan selama konfrontasi. Dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Seseorang menjawab bahwa mereka tidak tahu kapan tepatnya, tapi sepertinya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam perjalanan menuju istana, lalu kehabisan tenaga. Pria itu setuju sambil mendekati ruang pertemuan. Pelayan itu meraih kenop pintu dan membukanya. Melihat Kaisar di mejanya dia dengan tenang berpikir bahwa dia hanya menjalankan tugasnya. Kaisar menatap pria itu dan bertanya apa yang terjadi sampai berani mengganggunya. Kepala pelayan itu ragu-ragu. Dia berpikir sejenak bagaimana cara melaporkan insiden yang melibatkan Putri Mabel. Dia pun berkata bahwa dia punya laporan mengenai sang putri. Raut wajah Kaisar langsung menjadi serius dan bertanya ada apa. Dalam hatinya dia tahu hal seperti ini akan terjadi, dan dia tidak perlu ditatap setajam itu.
Dia pun mulai menjelaskan bahwa selama proses pemindahan iblis dari Devlin ke penjara bawah tanah tahanan itu akhirnya melihat sang putri. Sangat jauh. Dengan gugup pria itu melanjutkan perkataannya, bahwa mereka berada di ujung halaman yang berlawanan dan sama sekali tidak ada hal buruk yang menimpanya. Sambil mengambil cangkir tehnya, Kaisar bertanya apakah hanya itu saja? Pria itu merasa lega dengan reaksi tenang sang Kaisar tapi kemudian menambahkan, dengan penuh semangat bahwa Mabel juga melihat dewa pelindung dan mengucapkan kata kucing, cangkir teh itu hancur? Berkeping-keping di tangan Kaisar yang kesal. Pria itu merasa sedih karena cangkir itu sangat mahal membayangkan kerugian yang ditanggung kerajaan. Kaisar memanggil namanya Gustav. Dengan suara yang memancarkan energi negatif, Gustav mencoba mengulangi bagian tentang iblis itu, tapi Kaisar memotongnya menuntut konfirmasi tentang kata yang diucapkan sang putri. Dia mengulangi menjelaskan bahwa sang putri berkata kucing, sementara Gustav dalam hati memohon agar energi Kaisar tidak menghancurkan lebih banyak benda lagi, sesuatu pecah di latar belakang, dia berharap dengan putus asa. Itu bukanlah porselen bersejarah lainnya. Namun sialnya itu adalah teko teh, yang merupakan pusaka, berusia lebih dari 1000 tahun. Lebih parahnya lagi itu adalah hadiah untuk kekaisaran. Kaisar berkata ini adalah aib. Ketakutan Gustav bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kaisar berdiri dan berkata dia akan menemui Mabel. Sekarang Gustav tidak bisa mengerti. Bertanya-tanya mengapa sang penguasa lebih terganggu oleh kata pertama putrinya, daripada kaburnya seorang tahanan berbahaya. Kaisar memanggilnya, dan dia setuju. Gustav berpikir apa ruginya jika tidak mendengarnya. Percaya bahwa mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia tertawa. Pria itu kemudian berpikir bahwa jika dia berani mengatakan itu kepada Yang Mulia, dia tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di kekaisaran lagi, tapi meskipun begitu, dia berharap Kaisar akan lebih berdedikasi pada tugas-tugasnya. Mabel merasa sangat panas. Raffi meminta Larima untuk menutup tirai. Sementara itu Mabel merasa semakin kepanasan karena dia baru saja bersin. Di luar semua orang sedang mengambil tindakan pencegahan untuk menaikkan suhu, yang membuat ruangan menjadi sangat tidak nyaman. Dia berpikir jika dia mengeluarkan suara sekarang, paling-paling mereka akan mengira dia lapar, atau semacamnya. Jadi dia memutuskan untuk diam saja. Namun Mabel teringat pada anak laki-laki tadi. Pemuda bermata merah itu, dia merasakan sensasi aneh saat mata mereka bertemu. Hal itu mengganggunya. Kaisar tiba di kamar, dia berkata hanya mampir sebentar lalu bertanya apakah Mabel menikmati jalan-jalannya. Gadis itu bertanya-tanya dalam hati mengapa ayahnya ada di sini padahal mereka baru bertemu beberapa jam yang lalu. Dia berkata Mabel tampak sedikit lebih berat sekarang, dan pengasuh menjawab itu karena dia baru saja makan. Kaisar menunjukkan kekhawatiran. Saat menyadari Mabel berkeringat dan pengasuh menjelaskan bahwa karena takut sang putri masuk angin, dia menyelimutinya dengan pakaian yang diberikan Kaisar sebelumnya dan menutup tirai. Dia menatap Mabel di pelukannya dan berkata putrinya punya mainan. Yang tidak dia kenali menambahkan bahwa dia berharap mereka sudah menguji semuanya dari racun. Rufi terkejut dengan pernyataan itu. Kaisar melanjutkan menjelaskan bahwa mereka harus menghindari sedikit pun kemungkinan bahaya yang mengancamnya, dan pengasuh pun setuju. Mabel bertanya-tanya mengapa ayahnya datang tiba-tiba, dan merepotkan para pelayan menganggap semua itu sangat menyebalkan. Dia berpikir tentang bagaimana cara membantu pengasuhnya sedikit. Sang putri kemudian mengucapkan kata kucing sambil menarik-narik pakaian ayahnya. Sesaat dia tidak mengerti dan kemudian terkejut, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Gustav memang benar. Gadis kecil itu mulai mengulang kata kucing. Dan sang ayah berpikir kalau putrinya hanyalah bayi biasa yang baru, bisa mengucapkan satu kata itu. Sambil bermain dengan Mabel, ayahnya bertanya apakah dia sesuka itu dengan kucing. Mabel berpikir sejujurnya, bodoh amat. Biarkan saja mereka mengeluh semau mereka. Dia akan terus berpura-pura kalau itu satu-satunya kata yang bisa dia ucapkan. Kaisar berkata bahwa sepertinya kucing yang dilihatnya berhasil menyenangkannya, tapi dia tetap sedikit kecewa karena kata pertamanya bukanlah ayah. Mabel berpikir ayahnya punya reaksi yang sama persis dengan kakaknya lengkap dengan tatapan yang mengerikan. Kaisar berkata jika putrinya benar-benar menyukai kucing itu, dia akan menghadiahkan seluruh hutan utara tempat kucing itu tinggal. Dia bertanya pada Gustav apakah dia mendengar perkataannya, dan pria itu setuju. Sementara itu, Mabel jadi bingung dan gugup. Kaisar melanjutkan menyuruh Gustav untuk mengalihkan kepemilikan hutan utara atas nama putrinya. Sambil menulis Gustav berkata dia mendengarnya dengan sangat jelas dan sedang melaksanakan perintah tersebut. Mabel hanya ingin meminta mereka untuk menunggu sebentar, dia merasa semua ini tidak benar. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dia memberinya sebuah hutan hanya karena dia menyukai kucing yang tinggal di sana. Ini benar-benar konyol. Selain itu dia memberikan seluruh hutan kepada putrinya, yang baru berumur 2 bulan. Itu benar-benar gila dan Kaisar pasti tidak serius. Mabel mulai cemberut dan Kaisar berkomentar bahwa putrinya sepertinya tidak terlalu senang dengan hadiahnya. Kaisar pun meminta pendapat Gustav. Mabel berpikir akhirnya, akan ada seseorang yang mengatakan betapa buruknya ide ini. Gustav berkata bahwa sang putri tidak terkesan karena lahan hutan utara tidak terawat sebaik istana dan area kekaisaran lainnya. Mabel masih tidak mengerti apa-apa, dan Kaisar berkata bahwa Gustav ada benarnya. Gadis kecil itu menghela napas sadar kalau tebakan mereka meleset jauh dan bertanya-tanya apa sih yang ada di pikiran mereka. Seenaknya berasumsi seorang bayi bisa menilai perawatan lanskap. Kaisar meminta Gustav untuk mulai menulis lagi, dan kemudian melanjutkan dengan berkata kalau begitu, dia akan menghadiahkan seluruh kastil Fonzi. Sambil tersenyum dan mengamati ekspresinya, dia melihat putrinya tampak lebih tenang, dan berkata, jangan khawatir, hutan utara tetap menjadi miliknya. Meskipun dengan ekspresi tenang, Mabel berpikir ayahnya bisa melakukan apapun sesukanya. Dia sudah benar-benar menyerah untuk berdebat dengan mereka. Beberapa waktu berlalu dan kini putri Mabel berusia 3 bulan dan hari ini kekaisaran menerima beberapa tamu istimewa. Pintu kastil pun terbuka. Dari baliknya masuk beberapa pria berjubah putih. Mereka adalah para pendeta dari kekaisaran suci Abelardo yang dianggap sebagai utusan dewa. Pria yang memimpin di depan menyapa Kaisar dengan hormat. Namun Kaisar justru memasang ekspresi yang sangat jengkel. Kaisar berpikir para pendeta penting ini akhirnya berani muncul juga, padahal dia sudah merobek semua surat yang mereka kirimkan. Dia tidak menyangka harus berhadapan langsung dengan para pendeta keras kepala ini secepat ini. Pendeta itu berkata bahwa Yang Mulia tampak terkejut dengan kunjungan mendadak itu. Dengan kesal Kaisar setuju mengatakan dia dengar mereka berada di negaranya untuk tujuan mempelajari bahasa suci kuno dan mendoakan mereka semoga berhasil dalam studi mereka dan kembali dengan selamat. Dia pikir semakin sedikit waktu yang mereka habiskan di sini semakin baik. Pendeta itu berterima kasih atas perhatiannya dan berkata mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang memuaskan bagi masa depan Abelardo dan Ermino. Saat Kaisar hendak mengatakan sesuatu, pendeta itu memotongnya. Pria itu kemudian berkata bahwa sebelum mereka pamit ada sesuatu yang ingin mereka diskusikan. Mengenai sang putri memanggilnya Mabel Wintergardenia Ermino dengan tatapan dingin. Kaisar berkata bahwa dia telah membuat kesalahan kecil menunjukkan bahwa namanya tidak menyertakan nama keluarga Winter. Sambil mendengarkan percakapan mereka,
Gustav teringat bahwa nama ini adalah gelar suci yang diberikan kepada sang putri oleh ramalan orakel, dan bahwa, pada saat kelahiran Mabel, Kekaisaran Suci telah mengumumkan bahwa langit telah memberinya nama lain yaitu Winter. Tetapi, yang mulia di sisi lain menyatakan bahwa dia tidak mengakui. Orakel Abelardo bertanya bagaimana mereka bisa begitu yakin itu merujuk pada Mabel. Orakel itu mengatakan bahwa, di ujung timur, benih kebangkitan telah ditanam. Kesal dan mencengkeram kursinya, dia berpikir bahwa fakta, bahwa Ermina terletak di ujung timur benua, dan sambaran petir menyambar tepat pada saat kelahirannya, membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menyebut semua ini sebagai kebetulan. Sambil menggaruk dagunya, pendeta itu berkata, dia sudah menduga Kaisar akan mengatakan itu. Kaisar sangat kesal hingga dia hampir menghancurkan sandaran tangan tahtanya, sementara pada saat yang sama Gustav dalam hati, memohon agar Kaisar menahan diri dan tidak membunuh pendeta itu. Para pendukung Kaisar menjadi sedikit cemas, bertanya-tanya apakah dia akan berhasil mengendalikan amarahnya, atau kembali seperti dirinya yang dulu sebelum menikah. Kaisar kemudian berkata bahwa Mabel baru berusia 3 bulan dan hanyalah seorang bayi. Dia bertanya apakah para pendeta mengharapkannya mengirim makhluk sekecil dan serapu itu ke Abelardo, hanya karena sebuah ramalan kecil. Sambil meletakkan tangannya di jubahnya, pendeta itu berkata, dia punya sesuatu yang diminta oleh Kaisar Suci untuk dia sampaikan. Sambil mengeluarkan sebuah kotak, dia menjelaskan bahwa Kaisar Abelardo telah mengatakan bahwa dia akan mengenalinya. Kaisar bertanya-tanya pembenaran apa yang mungkin mereka miliki untuk menuntut agar putrinya diambil dari kekaisaran. Pada akhirnya dia mengenalinya sebagai Leontin dari Kaisar sebelumnya. Ternyata ketika Kaisar sebelumnya terlibat dalam perang suksesi untuk naik takhta, dia menerima dukungan dari Kekaisaran Suci Abelardo, dan sebagai tanda terima kasih dia membuat 2 Leontin yang identik dan mengirimkan satu ke Kekaisaran Suci. Dia berkata bahwa tampaknya Kekaisaran Suci sekarang ingin dia membayar utang Kaisar sebelumnya, yang sudah lama meninggal. Dengan putrinya bertanya bagaimana sebenarnya perasaannya tentang hal itu. Pendeta itu mencoba mengatakan bahwa itu bukan niat mereka, tetapi Kaisar membentak mengatakan sepertinya Kekaisaran Suci memintanya untuk menjual. Putrinya sendiri bertanya apakah dia salah. Pria itu kemudian berkata bahwa dia tahu ini adalah permintaan yang tidak masuk akal, dan mengerti bahwa dia tidak bisa membawa sang putri sekarang, tetapi menegaskan bahwa Yang Mulia hanya ingin melindungi orang yang diramalkan orakel, dan menjaganya tetap aman. Kaisar mengira pendeta itu akan lebih gigih. Dia pikir dia benar-benar membenci para bajingan licik dari Abelardo itu, dan tidak ada yang pernah tahu apa yang mereka rencanakan. Pendeta itu berkata bahwa karena Kaisar tampaknya begitu teguh untuk menolak dia, setidaknya ingin meminta satu bantuan. Dia bertanya apa itu. Pria itu kemudian meminta untuk bertemu dengan sang putri. Awalnya Kaisar berpikir dia sudah bersikap sangat blak-blakan, dan tidak ada yang lebih dia inginkan di dunia ini selain menolaknya. Tapi sekarang karena persetujuan dari mantan Kaisar dipertaruhkan, dia tidak punya pilihan lain, selain mengalah sedikit. Dia kemudian berkata baiklah tapi dengan satu syarat. Dengan senang hati pendeta itu bertanya apa syaratnya. Kaisar berkata dia akan berada di dalam ruangan saat pertemuan itu berlangsung. Selain itu mereka harus menjaga jarak setidaknya 18 meter setiap saat, dan dilarang menyentuhnya. Dia melanjutkan, mengatakan mereka tidak boleh menggunakan sihir atau kekuatan suci apapun. Pada saat ini semua pendeta di belakang menjadi pucat. Kaisar mengakhiri dengan menjelaskan bahwa begitu Mabel menangis, mereka harus pergi. Pendeta itu bertanya-tanya apa-apaan semua ini, berpikir bagaimana bisa seseorang begitu protektif. Sambil tersenyum Kaisar berpikir bahwa jika pendeta itu memberikan ancaman sekecil apapun pada putrinya, dia akan ada di sana untuk mengakhirinya saat itu juga. Di kamar sang putri mata Mabel setengah terpejam saat dia menikmati kehidupannya yang damai. Dia bertanya-tanya kemana Raffi mungkin pergi. Saat Raffi merajut, gadis itu juga berpikir bahwa Larima dan Raffi tampak khawatir. Lalu dia bertanya-tanya apakah dia harus berlatih berguling lagi secara diam-diam. Mereka telah membaringkannya miring yang akan membuatnya lebih mudah. Mabel memohon pada dirinya sendiri untuk berhasil berguling hari ini. Dengan susah payah dia mencoba, tapi kepalanya terlalu berat untuk itu, memaksanya untuk menyerah. Sang protagonis tidak ingin berkeringat dan menyebabkan keributan yang sama seperti terakhir kali. Dia berpikir untuk berlatih lagi di malam hari saat tidak ada yang melihat. Oscar muncul dan bertanya apakah dia menunggunya. Mabel berpikir dia tidak akan membuang harga dirinya untuk menjawab itu. Meskipun 3 bulan telah berlalu, Oscar masih mengunjunginya setiap kali dia punya waktu. Dia pikir kakaknya agak aneh. Mabel percaya bahwa cepat atau lambat, pesonanya akan luntur dan dia akan berhenti datang. Sambil duduk di samping tempat tidur bayi, dia membuka sebuah buku dan berkata dia akan membacakannya dengan keras agar dia bisa mendengarkan. Dia pikir Oscar bisa membaca sesukanya, lagi pula dia juga bosan. Bertanya-tanya buku apa itu, Mabel berpikir itu mungkin semacam dongeng anak-anak. Oscar berdeham. Dia kemudian membaca judul bukunya, Kejahatan Bordeauxisme, menurut Algore Chekhov. Gadis itu secara refleks menegangkan seluruh tubuhnya karena kaget. Apa-apaan yang akan dia bacakan untuk bayi berusia 3 bulan? Oscar melanjutkan, menjelaskan isi buku itu. Mabel semakin bingung. Dia seharusnya baru berusia 6 tahun. Jadi kenapa dia membaca sesuatu yang lebih terdengar seperti literatur akademis daripada yang lain saat anak laki-laki itu membaca? Mabel mulai jengkel dan berpikir ini tidak baik untuk bayi, sepertinya dia lalu melepehkan empengnya. Membuat Oscar terkejut. Dia bertanya apakah adiknya tidak suka mengatakan dia akan pergi mencari sesuatu yang mungkin lebih menarik baginya. Mabel berpikir tidak ada bayi berumur 3 bulan yang akan menikmati buku dengan judul seperti itu. Sambil tersenyum Oscar berkata, dia akan segera mencari buku yang lebih baik. Sang putri sangat berharap begitu. Dia tidak percaya seorang anak, bahkan seorang pangeran, bisa membaca sesuatu seperti itu. Dia menyatakan bahwa pendidikan sedini itu adalah sebuah masalah. Terdengar suara percakapan dari balik pintu. Oscar berbalik. Mabel secara refleks mengucapkan kata kucing, merasa malu. Dia sadar kalau dia jadi terbiasa mengatakannya sambil berpura-pura itu satu-satunya kata yang bisa dia ucapkan. Dia lalu bertanya-tanya keributan apa yang terjadi di luar itu. Biasanya hanya Kaisar atau seseorang yang berhubungan yang akan muncul. Oscar dan Rufy juga mulai cemas. Pintu terbuka menampakkan sang Kaisar. Dengan seorang pendeta di belakangnya, Rufy menyapanya, lalu pendeta itu mendekat. Mabel memperhatikan mereka dengan mata waspada, dan pendeta yang memimpin ekspedisi itu melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Jadi dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena tiba-tiba dia mulai merasa mual. Semakin mendekat, pria itu menyatakan bahwa inilah sang putri. Mabel bertanya-tanya siapa orang-orang ini saat pria itu berbicara. Mabel menyadari bahwa semakin dekat pria itu semakin mual yang dia rasakan. Menahannya, Kaisar memintanya untuk berhenti di sana, mengingatkannya pada syarat yang telah mereka sepakati dan menyatakan bahwa dia tidak lupa. Pendeta itu berkata dia sungguh tidak bisa menahan diri di hadapan apa yang telah diramalkan oleh orakel. Kaisar menjawab bahwa dia bukanlah ramalannya. Pria itu mengatakan karena sang putri belum bangkit, kekuatan suci sang putri benar-benar tak terbatas.
Seseorang yang lain setuju dengan apa yang dia katakan. Mabel bingung, nyaris tidak bisa mengikuti percakapan itu. Dia tahu mereka pasti membicarakan dirinya, tapi dia tidak tahu apa maksud mereka dengan semua istilah itu. Dan sekarang dia merasa semakin mual setiap detiknya, dan semua sensasi itu datang dari pria itu. Oscar memperhatikannya dengan saksama, tidak mengerti reaksinya. Sementara itu dia bertanya-tanya apakah ini kekuatan suci? Yang dia sebutkan tadi. Mabel mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Oscar melangkah maju dan berkata dia tidak perlu takut menjelaskan bahwa mereka hanyalah pendeta dari kekaisaran suci. Dia mencoba mengingat mengapa dia sudah sering mendengar nama itu, dan apa yang mungkin mereka inginkan dengan menemuinya. Kaisar berkata bahwa sang putri jelas tidak nyaman, dan mereka akan pergi. Dengan senyum sinis pendeta itu setuju sambil membungkuk. Dia juga mengatakan bahwa dia dengar Erminio telah menangkap iblis dari Devlin. Kaisar menjawab. Ia menambahkan bahwa itu terjadi sekitar sebulan yang lalu. Pendeta itu menyatakan bahwa dia dengar Erminio adalah prajurit hebat yang bisa memanipulasi auranya bahkan tanpa artefak, dan bertanya apakah ada korban jiwa. Kaisar mengatakan ada beberapa yang terluka, dan bahwa pemuda itu cukup kuat untuk menghancurkan beberapa pengekang yang mereka miliki, yang membuatnya sulit untuk ditahan. Mabel mendengarkan percakapan itu dengan saksama meskipun dia berpikir, iblis dari Devlin adalah nama yang konyol. Berdasarkan apa yang dikatakan Kaisar, dia pasti sangat kuat. Pendeta itu berkomentar bahwa pergerakan Devlin saat ini sangat mengkhawatirkan sampai-sampai mereka berniat untuk berekspansi ke kekaisaran suci. Kaisar terkejut dengan berita itu. Pendeta itu menjawab bahwa mereka tidak tahu apa yang Devlin pikirkan dengan melakukan itu. Kaisar menjadi sedikit termenung. Pendeta itu akhirnya memperingatkan bahwa jika niat mereka adalah untuk mengambil kembali Sandera, tindakan mereka dapat memengaruhi Erminio. Jadi dia harus berhati-hati dan tetap waspada. Setelah itu dia berkata mereka akan pergi. Mabel masih menatap pria itu dengan ekspresi yang sedikit tidak nyaman. Pendeta itu membungkuk dan berkata dia berharap bisa bertemu putri Mabel lagi sambil menambahkan nama keluarga Winter pada namanya. Sambil menghela napas, gadis itu berpikir bahwa sekarang setelah orang-orang meninggalkan ruangan rasa mualnya telah hilang, tapi dia masih merasa semua ini sangat aneh karena dia tidak melihat permusuhan di wajah pria itu, lalu bertanya-tanya mengapa dia merasakan sensasi yang begitu buruk. Saat para anggota gereja pergi, Raffi dan Kaisar memperhatikan sambil memegang tangan Mabel. Oscar berkata para pendeta dari Abelardo menyerah lebih mudah dari yang dia duga, sambil melihat ke samping. Sambil berpikir Kaisar setuju tetapi mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ini tidak akan menjadi akhir dari masalah ini. Abelardo pasti akan mencoba sesuatu. Seseorang bertanya mengapa menurutnya mereka menyebutkan Devlin kekaisaran. Dia menjelaskan bahwa dia juga perlu menganalisis itu. Sementara Oscar bermain dengan tangannya, Mabel berpikir sepertinya Abelardo punya masalah dengannya. Dan Kaisar berusaha menjaga jarak mereka, akhirnya bertanya-tanya, urusan macam apa yang mungkin mereka miliki dengan seorang bayi. Anehnya teringat bahwa mereka telah memanggil dirinya dengan nama yang berbeda, menambahkan nama keluarga Winter. Sambil tersenyum Oscar berkata tidak apa-apa, dan dia tidak perlu khawatir atau tahu tentang semua itu. Karena penasaran, gadis itu berpikir tidak adil jika tidak diberitahu. Saat malam tiba, Raffi berkata sang putri sedang tidur nyenyak, dan Raffi menjawab bahwa mereka harus meninggalkan ruangan dengan tenang agar tidak membangunkannya. Dia setuju. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Mabel mulai membuka matanya. Berpikir mereka sudah pergi. Akhirnya sendirian dia berpikir, inilah satu-satunya momen dalam sehari di mana dia bisa bebas. Sampai sebulan yang lalu pengasuhnya biasa tidur di kamar yang sama. Tapi mungkin karena dia tidak menangis seperti bayi lainnya, sekarang dia bisa tidur di kamar terpisah pada malam hari. Sambil melambaikan tangannya dengan riang, Mabel berkata, inilah waktu yang tepat untuk berlatih berguling. Mengepalkan tinjunya dengan tekad, dia mulai mendorong dirinya sendiri. Tapi sayangnya dia sadar dia belum membuat kemajuan apapun. Dia sangat ingin mulai berjalan sesegera mungkin. Dia tahu betapa sulitnya itu. Bagaimanapun dia baru berumur 3 bulan. Cinta yang berlebihan dari ayah dan kakaknya mulai membuatnya tidak nyaman, dan mungkin tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Gadis itu berpikir jika mereka tahu baik Kaisar maupun Oscar tidak akan mau menjadi keluarga dengan orang sepertinya. Pada akhirnya rasanya ia seperti membohongi semua orang. Dan karena itu Mabel berpikir ia harus tumbuh dewasa secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Lalu bayi itu mendengar sebuah suara, bertanya-tanya suara apa itu. Ia sempat berpikir sejenak kalau itu mungkin pengasuhnya, tapi suara itu tidak berasal dari ruang depan. Angin membuatnya sadar bahwa jendelanya terbuka, tapi itu tidak masuk akal. Raffi pengasuhnya selalu memastikan untuk memeriksa semuanya. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Mabel kemudian mendengar suara langkah kaki seseorang sedang menuju ke arahnya. Dengan cemas ia menyadari orang itu semakin dekat di setiap langkahnya, bahkan tidak bisa berguling untuk melihat siapa orang itu. Dia hanya bisa menduga-duga dengan cemas karena orang yang masuk lewat jendela sudah pasti bukan Oscar atau sang Kaisar. Ia bertanya-tanya apa yang mereka inginkan. Masuk ke kamar bayi, saat semua orang tertidur pasti tidak ada niat baik. Saat orang itu semakin dekat, ia mulai merasakan sensasi yang sama seperti yang ia rasakan sebelumnya. Seperti saat bersama para pendeta. Ia bertanya-tanya apakah itu pria yang sama seperti sebelumnya. Melihat ke atas ia sadar dugaannya benar. Pendeta itu berkata bahwa rupanya ia sudah bangun. Pada akhirnya itu benar-benar pria dari sebelumnya. Dia bilang dia ada di sana untuk menjemputnya. Sang putri berpikir bahwa berbicara dengan hormat saat menculik seseorang tidak membantunya merasa lebih nyaman. Mabel bertanya-tanya apakah pendeta itu tahu bahwa dalam pikirannya ia bukanlah bayi sungguhan. Mengabaikan hal itu dan fokus pada prioritasnya, gadis itu mencoba mencari cara untuk mendapatkan bantuan demi menghentikan pria itu. Ia kemudian menutupi matanya dan mulai menangis kencang. Pria itu ragu sejenak. Dengan gugup ia mencoba menenangkannya. Sang putri terus menangis, berpikir bahwa dengan cara ini ia mungkin akan ketahuan. Karena putus asa ia melihat sekeliling dan mencoba dengan berbagai cara agar ia berhenti menangis. Semakin ia mencoba, semakin kencang pula Mabel sengaja menangis. Pintu pun terbuka. Kaisar mendekati ruangan itu. Masih belum berhasil pendeta itu mencoba membungkamnya. Pria itu berkata setidaknya ia akan menggendongnya dan pergi karena mereka tidak punya banyak waktu. Sambil mengulurkan tangannya, ia mencoba mengangkatnya. Mabel menendang dan meronta-ronta, berpikir pria itu seharusnya menyerah dan pergi saja. Tapi terlepas dari semua usahanya tidak ada yang bisa ia lakukan. Bagaimanapun juga ia hanyalah seorang bayi. Gadis itu hanya bisa berpikir ia tidak mau diculik, memohon agar tubuhnya mau bergerak. Mencoba dengan sekuat tenaga, ia akhirnya berhasil membalikkan badan. Bayi berguling, pendeta itu terkejut, dan seakan melupakan situasinya, ia senang karena akhirnya bisa bergerak. Sadar bahwa ia berhasil berguling, ia diliputi oleh perasaan. Karena akhirnya bisa melakukannya. Ia akhirnya berhasil berguling,